Selamat siang pemirsa, saya Nuraiza Ahmad kembali menemani Anda dalam program TV Newstastic yang menyajikan informasi aktual dan terpercaya. Beragam peristiwa penting akan kami rangkum untuk Anda. Pasar Hewan Jatinegara, tradisi jual beli hewan di tengah modernisasi. Pelukis karikatur GKJ, seni tangan yang bertahan di era digital. Indonesia Music Summit 2025 yang mengangkat isu lisensi musik untuk pertunjukan. Hari ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat sebuah sudut kota Jakarta yang tetap hidup di tengah gemuruh toko hewan modern. Pasar Hewan Jatinegara masih menjadi tujuan favorit bagi pecinta hewan yang ingin berinteraksi langsung dengan penjual serta memilih peliharaannya secara tradisional. Pasar Hewan Jatinegara telah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan dikenal sebagai salah satu pusat jual beli hewan tertua di Jakarta. Setiap hari, terutama di sore dan akhir pekan, pasar ini dipenuhi pengunjung yang mencari berbagai jenis hewan peliharaan mulai dari burung, kucing, ikan, hingga reptil. Selamat siang pemirsa, hari ini saya sedang berada di Pasar Hewan Jatinegara bertepatan di Jakarta Timur. Bisa pemirsa lihat di belakang saya sudah ramainya para warga-warga yang ingin mencari dan juga membeli hewan-hewan sekitar sini. Buat teman-teman yang kepo, ikuti saja yuk. Pengelolaannya seperti biasa, seperti pasar-pasar yang lain gitu kan. Ya, pengawasan untuk hewan-hewan tentu ada binatang-binatang yang mesti dilindungi gitu. Oh ya benar. Nah, itu biasanya dilarang. Hewan-hewan yang dilindungi, yang boleh itu kan dijual hewan-hewan yang sifatnya umum gitu. Yang udah sesuai dengan ketentuan undang-undang dari lingkungan lingkungan hidup. Nah, biasanya itu kalau soal kebersihan itu masing-masing individu. Ya, tantangan sendiri itu paling ya mereka itu kan ada yang ingin maju ke depan, artinya lebih ke depan kan mengganggu perjalanan orang-orang. Ya, kita bikin aturan sesuai ada batas-batasnya. Karena kita kan penggunaan kan juga kita kan mengingat orang asing kan juga menggunakan jalan buat apa gitu kan. Kalau dikasih kebebasan mungkin mereka ya sampai ke tengah-tengah jalan. Gitu. Kita di sini ini ada punya keamanan juga gitu. Artinya keamanan itu yang mengawasi, artinya kayak kalau untuk gangguan-gangguan yang bersifat ini nggak ada. Di sini udah dari awal pertama berdirinya ini udah terkenal dengan pasar hewan gitu. Jadi semua binatang hewan, artinya hewan-hewan itu ada di sini semua. Selain harga yang terjangkau, pengunjung juga bisa melihat langsung kondisi hewan yang dijual. Banyak yang datang bukan hanya untuk membeli, tapi juga sekedar menikmati suasana pasar yang unik dan penuh kehidupan. Nama gua Fit Rais. Ya alhamdulillah kalau malam ramen malam. Agak kendel gua berdua kalau malam. Paling gua kopi panda, sama kopi Oranda Kaliko yang bawa. Wah nggak ngefek sih. Karena malah orang tuh beli langsung daripada online. Kalau langsung tuh enak, ada sensasinya. Ini. Kalau lewat online shop kan biasanya random ya. Ini kan kita bisa lihat sendiri. Selain ini kan pernah beli iguana sama beli kura-kura. Di tengah pesatnya teknologi digital, masih ada seniman yang bertahan dengan goresan tangan mereka sendiri. Di depan Gedung Kesenian Jakarta, pelukis karikatur menjadi saksi hidup perjalanan seni tradisional. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di sentra lukisan, lebih tepatnya di depan Gedung Kesenian Jakarta. Di tempat ini, ada seorang pelukis yang telah berpuluh-puluh tahun berkarya dengan goresan tangannya. Ia tetap menjaga karya manual di era gempuran digital saat ini. Untuk tahu kisah selanjutnya, mari kita ngobrol langsung. Di balik kursi lipat dan papan gambar sederhana, ada kisah panjang yang jarang terdengar.
tentang seniman yang memulai dari rasa penasaran kecil lalu menjadikannya sumber penghidupan dan kebanggaan. Meski dunia berubah, mereka tetap memilih bertahan karena bagi mereka menggambar bukan sekedar pekerjaan. Karikatur awalnya kan lukisan anekdot untuk para mengkritik politisi-politisi ya, karena walaupun dibikin gambar sebaliknya kontradiksi dari sifatnya, dia suka karena karya seni. Bagi para pelukis ini, ruang publik bukan hanya tempat bekerja. Ini adalah ruang berkarya, ruang bertemu, dan juga ruang bertahan. Mereka berharap di tengah derasnya inovasi, masyarakat tetap mengingat bahwa seni tangan punya roh yang tak tergantikan. Kita bersaing, tetap yang ori lebih dihargai dan harganya lebih tinggi. Sama-sama seperti bikin lukisannya karikatur. Begitu pakai digital cuma 30.000 jadi udah langsung pendat. Ini paling 300.000 dan berapa kali lipat. Dari kisah Pak justru membuktikan bahwa karya terbaik tidak selalu terpajang di galeri. Kadang justru tumbuh pelan di antara langkah-langkah pejalan kaki kota. Pesan buat anak-anak muda ke depan, minimal ada satu keikhlasan dalam jiwa, apapun profesinya. Baik Permisa, dari kisah Pak Jusrul kita belajar bahwa seni tidak hanya hadir di galeri yang mewah. Lewat tangan-tangan para pelukis jalanan, karya dan cerita telah hidup di tengah hiruk-pikuk kota. Saya Kayla Alexandra, melaporkan dari Sentra Lukisan. Para pelaku musik mengikuti diskusi seputar lisensi penggunaan lagu Indonesia Music Summit 2025. Ariel Noah dan Onca hadir dalam diskusi ini. Saya Yusuf Fardawi melaporkan langsung dari Indonesia Music Summit 2025 yang bertepatan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Acara yang berlangsung dari tanggal 19 November hingga 20 November ini dipadati para pelaku musik dan juga musisi muda yang hadir untuk mengikuti rangkaian diskusi yang membahas tentang lisensi penggunaan lagu untuk pertunjukan musik. Sejak siang, banyak peserta dari berbagai kalangan hadir untuk mengikuti diskusi panel, mulai dari musisi, promotor, hingga perwakilan lembaga manajemen kolektif. Suara Indonesia. Karena ke teknis pada saat pelaksanaan, izin di depan sama izin di bukan di depan ya, mesti kan itu strict banget ya. Pokoknya kalau lu nggak dapat izin di depan, nggak bisa dinyanyiin. Kan kita kemarin bilang bahwa dalam pelaksanaan ya, nyanyi itu bukan cuma konser musik. Acara ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman tentang aturan penggunaan karya musik di berbagai bentuk pertunjukan, termasuk konser, festival, hingga aktivitas komersial lainnya. Salah satunya memang tujuan saya tadi kan menyampaikan itu, salah satunya kenapa ada putusan bersalah UNESCO dan sebagainya, supaya semua bisa meluruskan kita itu bahwa permasalahan itu bukan masalah kreatif saja, tapi lebih ada hal lain yang memang bisa dilakukan. Indonesia Music Summit 2025 diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lisensi dalam setiap pertunjukan musik. Melalui diskusi ini, para pemangku kepentingan berharap industri musik Indonesia dapat berkembang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. Ya, saya harap begitu ya. Paling tidak masyarakat punya data-data informasi yang mereka bisa olah ya dalam pikiran masing-masing. Mana sebaiknya yang harus dilakukan? Harus ada keseimbangan informasi di masyarakat. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian berita hari ini, saya Nurhaliza Ahmad beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
Sampai jumpa! Halo semuanya, perkenalkan nama gue Tasya Niyasana. Di sini peran gue sebagai produser. Keluh kesah yang selama ini gue alami sebagai produser itu salah satunya kita suka tiba-tiba berubah perencanaan karena ngikutin situasi dan kondisi. Jadi tuh mau gak mau gue ubah semua perencanaan kita dari awal. Untuk kesan-pesannya ini seru banget, merupakan pengalaman yang gak bakal bisa gue lupain. Terus kayak gue bisa banyak belajar dari pengalaman ini gitu. Nah harapannya semoga kita sama-sama bisa memperbaiki diri kita. Terus kita makin kompak, makin sesuai deadline. Oke, bye. Oke guys ya, kembali lagi ke Makanan Unik India. Halo, nama gue Kaye. Di sini gue sebagai yang pertama kameramen di Soft News Pasar Hewan dan juga kameramen di Hard News Musik Summit 2025. Nah, gue juga sebagai reporter di berita pas feature gitu guys, pas wawancara pelukis GKJ gitu. Oke, jadi kesan pesan selama gue ada di kelompok Koran Stastik Bebeledigan ini ya guys. Jadi yang pertama kesannya seru abis, terus juga banyak pengalaman-pengalaman seru, mau seru maupun pengalaman jelek-jeleknya juga pasti banyak banget tuh, apalagi ke pasar hewan pada sakit habis dari sana. Pesannya semoga di akhir semester 3 ini menuju 4, 5, dan 6 nanti sampai lulus semuanya tetap 25 orang, kita tetap bisa berteman dan kita tetap berteman, bisa tetap menjaga hubungan lah dengan yang baik-baik sampai kita lulus maupun setelah lulus nanti. Harapan buat Koran Stastik itu sendiri semoga kita dapat nilai A ya nanti dari Pak Mul, apalagi kita udah wawancara salah satu Akulah Arjuna ya teman-teman. Semoga kita dapat nilai A. Terus juga semoga kedepannya hal-hal yang telah kita pelajari di sini, telah kita alami di sini bakal jadi pelajaran yang bakal kita ambil juga nanti buat kedepannya, buat di dunia kerja maupun di tugas kelompok lainnya. Terima kasih, gue Kaye. Dadah. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Yusuf Fardowi. Gue di sini sebagai campers sekaligus sama reporter juga. Buat keluh kesahnya mungkin kita semua nih berlima sekelompok, kita memiliki capeknya masing-masing di setiap prosesnya. Tapi di balik itu semua kita bekerja dengan baik. Semoga hasilnya juga tetap baik. Pesan yang kesannya ya pasti ya seru, capek bareng-bareng. Terus buat pesannya juga semoga apa yang kita lakuin di kelompok ini itu ilmunya bakal terus berjalan buat kedepannya. Entah magang, entah buat nanti kerja. Dan buat harapannya semoga statistik media ini makin bagus dan makin jaya. Gua ucap bye-bye. Halo, kenalin gue Aziza. Di sini gue sebagai editor pertama sekaligus anchor di pembawa berita kali ini. Nah, untuk keluh kesahnya tuh paling saat kita ngedit, karena kita itu cari ide yang bener-bener tuh biar informasinya tuh dapet. Terus buat kesan pesannya tuh seru banget, karena di liputan ini tuh kita jalan-jalan terus kita jadi tahu tempat-tempat yang belum pernah kita jelajahin. Nah, buat harapannya semoga News Stastik ini atau Stastik Media ini bisa bekerja sama lebih jauh lagi, bisa saling support dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih. Bye-bye. Halo semuanya, nama gue Raina Amalia.
Job gue di sini adalah sebagai editor dan juga campers. Keluh kesah gue selama di Newstastic itu, kalau keluh kesah selama gue jadi editor dan campers itu, pertama, penyimpanan gue sering penuh, untuk ngedit jadi agak kesulitan. Yang kedua, HP gue nggak ada suaranya. Kalau keluh kesah selama liputan itu, waktunya suka ganti-ganti hari gitu loh guys. Jadi misalnya udah ditentuin hari ini terus tiba-tiba berubah. Harapan kedepannya untuk Newstastic adalah semoga koordinasi dan fasilitasnya bisa lebih baik agar kita bisa liputan dengan lancar dan maksimal. Dadah.